Tanda terima, pembayaran, ya. tanda terima gini. Tapi nominalnya tidak ditulis. Langsung minta kalian disuruh tanda tangan kosong. Tanda tangan nota kosong, kwitansi kosong. Coba kita lihat saja. Kecepatan viewers di YouTube itu lagu-lagu hip hop timur khususnya dari daerah Papua. Betul. Itu dia punya viewers paling cepat naik. Iya. Yo, halo, what's up, kaks, pacem-pacem semua dimanapun kalian berada. Saya berharap kalian sehat-sehat aja. Kali ini kembali lagi bersama saya, Mepa Castado. Kastau Kaks Dolo. Kali ini saya bersama Bang Ega, ya. Hormat, Bang Ega, betul ya? Siap, Ega. Jangan salah sebut lagi. Oke, siap. Kali ini saya bersama Bang Ega akan menemani kalian semua dalam 30-40 hari ke depan. Bukan hari. 40 detik 40 menit ke depan. So, ikuti terus perbincangan kami berdua dalam 40 menit ke depan. Oke. Kaks, selamat Natal. Selamat malam, Kak. Selamat malam. Tuh kalau anak-anak ini kan biasa begini. Oh, gini ya? Iya, begitu. Tidak gini juga. Begini. Iya. Begini. Harusnya gitu, I see you, man. Salam ya. Oh, gini ya. Oke, ulang. Jadi gimana? Gini. Oke. Mungkin seperti itu loh. Yo, kamu harus ikutin. Kesibukan apa aja nih di Timika sekarang? Oke, kalau sekarang sih masih sibuk-sibuk. Sebenarnya kalau sibuk banyak, Aks. Apa saja? Karena kita ada anak muda ini. Jadi orang sibuk nih. Iya, orang sibuk. Saya sibuk bukan cari kesibukan yang termasuk akal, tapi puji Tuhan sekarang ini sementara selain saya punya hobi hip hop, saya juga ada bikin beberapa event anak-anak hip hop dan juga ada running beberapa event yang dari pemerintah pun dari instansi-instansi. Karena memang ada beberapa. Apalagi masa-masa politik ini rame ya. Wah, itu mungkin salah satu juga. Iya. Itu jadi kesibukannya itu, Kak. Jadi sekarang lebih sibuk di dunia event atau event organizer, juga ikut vendor-vendor untuk pasang sound system dan lain sebagainya, Kak. Oke, sebelum kita jauh bicara tentang kesibukan kakak tadi ya, saya mau tanya tentang maksudnya Abang Egi ini siapa di Kabupaten Mimika, terus kesibukannya apa aja, terus kenapa memilih untuk sibuk-sibuk barang itu? Oke, kalau tanya siapa di Kabupaten Mimika, saya mungkin calon bupati. Sorry, kenapa saya tanya itu, Kak? Oke, siap. Bang Ega ini itu yang setahu saya bukan hanya kalangan ini saja yang kenal, tapi kalangan atas juga banyak yang kenal. Makanya kenapa saya suruh abang datang untuk kita podcast, dan saya pikir abang harus berbagi banyak hal untuk publik tahu. Terkait dengan siapa saya ini, mungkin saya bisa cerita sedikit Oke, bisa dong. Jadi dong. mungkin baru sekitar 3 atau 4 tahun sekarang saya di Timika. Oke. Saya datang di Timika, saya mau merantau. Tapi kebetulan Mimika ini tempat yang cukup bikin saya nyaman karena di mana saya kerja, saya hobi juga bisa berjalan. Dan kalau tanya saya siapa, sebenarnya saya bukan siapa-siapa. Oke. Saya bukan siapa-siapa. Saya pelaku seni, pelaku hip hop, pecinta hip hop. Saya juga bukan orang pelaku hip hop lama di Timika, di Indonesia. Orang juga tidak tahu, kalau buka-buka YouTube mungkin saya juga tidak ada di YouTube. Tapi karena kecintaan saya untuk hip hop dan kesenian musik pada umumnya, makanya mungkin ada beberapa tokoh-tokoh yang juga kenal saya. Ada beberapa tokoh, ada karena beberapa aktivitas tadi itu melibatkan banyak orang ya, betul, termasuk tokoh-tokoh tadi. Betul, tokoh pemuda maupun tokoh-tokoh politik juga. Saya tidak bilang mereka kenal saya secara dekat, tapi puji Tuhan mungkin mereka kenal, itu siapa itu anak itu. Lihat muka pasti, anak ini biasa ada di event ini. Seperti itu saya, kakak. Apalagi bicara tentang seniman ya, seniman tuh di mana tempat tetap diterima. Iya, betul, kakak. Jadi kalau terkait dengan seni seperti itu. Jadi memang awalnya itu saya masuk di dunia event itu karena saya pelaku hip hop. Ya kita biasa anak-anak muda mau cari panggungan, yang penting bisa naik panggung. Akhirnya saya jatuh cinta juga untuk bagaimana itu panggung itu bisa ada. Jadi saya ikut kerja pasang sound system dan lain sebagainya. Kadang juga saya jadi marketing dadakan untuk vendor-vendor sound system, vendor-vendor panggung dan lain sebagainya, punya produksi event.
Saya ada di situ sehingga mungkin ya beberapa toko-toko, beberapa orang juga bisa kenal saya. Walaupun tidak secara detail mereka tahu ini saya siapa dan saya juga bukan siapa-siapa sebenarnya. Tapi seperti itu, Kaks. Siap. Kaks, bicara tentang hip hop tadi ya. Oke, siap. Saya pikir itu pembahasan yang cukup menarik, seksi ya. Saya lihat untuk Papua sendiri ya, musik hip hop itu berkembang pesat sekali. Ya. Berkembang pesat. Dan kalau kita lihat dalam beberapa bulan terakhir ini atau beberapa tahun terakhir ini, anak-anak Papua punya karya itu sampai viral sampai di mancanegara. Betul. Iya toh? Termasuk yang lagu Naik Turun tuh, ya toh? Naik Turun sama yang Wawa yang kemarin. Ya. Amakane Wawa. Ya, itu. Teman-teman itu luar itu biasa. sampai luar negeri loh. Ada yang sampai bahkan cover itu. Penyanyi-penyanyi hip hop luar negeri bahkan reaction. Dan itu saya pikir pencapaian yang gila, bro. Siap, betul, Kak. Makanya maksud saya begini. Dengan perkembangan itu saya pikir positif ya. Betul, Kak. Kira-kira bagaimana untuk tim Mika sendiri, anak-anak hip hop itu seperti apa kondisinya? Dan kira-kira ada tidak yang mengkoordinir itu, mengkoordinir hip hop Timika? Kira-kira bagaimana? Dan ketuanya siapa kalau untuk kota Timika sendiri? Kalau Timika sih sejauh mata memandang, sejauh yang saya lihat, yang saya tahu, sebenarnya dulu itu katanya ada beberapa komunitas, grup-grup yang tergabung dalam satu komunitas di Timika. Saya mungkin tidak bisa sebutkan namanya, tapi ya teman-teman pelaku hip hop dan pecinta seni yang ada di Timika, khususnya teman-teman hip hop Timika lokal, pasti mereka tahu ini kita ada. Mereka tidak hilang, mereka masih tetap ada. Kebetulan kalau bicara tentang komunitas, saya datang di Timika ini sekitar tahun 2021 kemarin. Itu pertama kali datang dan langsung saya jalan dan saya jumpa dengan teman-teman mereka. Langsung bawa diri ke mereka? Bawa diri orang cari kenal dan namanya anak-anak hip hop di mana itu kalau sampai pasti cari dia punya circle-nya ada di sini kan tidak? Kayak dia cari. Saya cari. Lalu sekitar tahun 2022 saya jadi saya langsung cerita dengan komunitas yang pernah saya dengan beberapa teman. Apa itu komunitas apa? Waktu kakak pertama datang gabung? Golden Bars. Jadi dan sampai hari ini masih ada? Sampai hari ini masih ada. Walaupun hebat. kita punya progresnya mungkin sekarang ini tidak terlalu aktif lagi, tapi kita masih ada. Nah, kemudian juga terkait dengan hal itu bukan saya sendiri. Jadi saya di sini saya datang dan saya komunikasi dengan beberapa teman. Ada saya punya teman itu Stanley Lopo atau biasa orang kenal dengan nama Stelo. Ada juga salah satu pegiat seni di sini, tapi bukan anak hip hop. Itu namanya Bung Elis Ritiau. Dia keyboardis. Dia elektron, tapi dia dengan kita tiga ini komunikasi gimana dengan beberapa teman yang lain. Tapi waktu running itu kita tiga ini justru dia yang running awal. Nah, akhirnya kita punya komunitas namanya Golden Bars ini. Dia bergerak di komunitas yang mana kita menghimpun teman-teman, lalu kita sediakan wadah untuk teman-teman bisa ekspresikan mereka punya bakat. Dalam hal ini lebih ke battle rap. Jadi battle. Dan itu memang komunitas untuk mengakomodir itu. Ya, untuk mengakomodir teman-teman punya. Jadi sebelum kita masuk di sesi battle mungkin ada perform, teman-teman punya karya-karya itu bisa mereka perform di situ. Sehingga kita berjalan. Jadi awalnya kita jalan dengan seadanya, Kak. Kita jalan-jalan lalu ada beberapa sponsor yang mulai melirik, orang mulai bantu kita dari segi pendanaan juga dari segi apa yang kita butuh, sound system atau apa mereka akomodir itu juga. Tapi masih tetap kita berjalan dengan kita punya bendera Golden Bars. Jadi saya juga mau kasih tahu bahwa Golden Bars itu apa? Golden Bars itu dia punya arti gold, battle, rhyme, synchron. Jadi kita di Timika kan kenal dengan kota emas. Jadi kita gold itu selalu ada gold. Seperti itu, Kak. Kakak lihat perjalanan hip hop ini berjalan. Nah, pengembangan hip hop di Kabupaten Timika, perkembangannya seperti apa? Udah sejauh mana? Maksud saya begini, kalau di Jayapura kan kelihatan pesat sekali ya. Di sana ada Kakak Epo. Apa mereka punya komunitas hip hop? Mereka punya satu program dan komunitas itu namanya Papua Baribut. Papua Baribut itu. Dengan adanya Papua Baribut, mereka kelihatan hidup sekali di sana. Kak, sangat-sangat hidup. Makanya semua orang anak-anak hip hop kalau mau adu skill larinya ke sana gitu. Bahkan anak-anak Timika sendiri larinya ke Jayapura. Barusan kemarin Kak, dorong ke sana. Nah, ini kira-kira bagaimana untuk Timika sendiri anak-anak hip hop ini
perkembangannya seperti apa? Kalau saya lihat dari ceritanya kakak, mungkin itu lebih ke sejarah perjalanan kakak ya, bagaimana bergabung dengan teman-teman komunitas hip hop dan sebagainya. Untuk Timika, kira-kira sudah sejauh mana perkembangannya? Kalau untuk Timika sih Kaks, jadi lanjut lagi dari yang tadi, setelah kita jalan lalu kita mulai terkoneksi lah dengan Kaks Epo dia di Jayapura. Ya, jadi satu jaringan gitu ya? Satu jaringan. Jadi kita dinaungi itu di atasnya itu ada Papua Baribut yang menaungi kita juga. Sehingga ada beberapa event yang Kaks Epo dan teman-teman dari Jayapura datang juga untuk sama-sama dengan kita Golden Bars di sini untuk running. Nah, kalau berbicara tentang teman-teman di Timika, pelaku-pelaku hip hop punya antusias untuk bagaimana mereka bisa, kita bicara bagaimana mereka bisa terkenal. Ya, setuju. Jadi wadahnya itu seperti apa yang bisa promosikan mereka. Ya. Dan kalau di Timika sebenarnya banyak Kaks. Banyak sekali teman-teman pelaku hip hop. Mereka punya karya-karya juga luar biasa. Ya. Jadi ada beberapa teman yang memang sudah sampai ke tingkat nasional, mereka sudah bahkan keluar dari Timika untuk bisa sekedar cari jati diri. Saya bisa terkenal. Jadi seakan-akan di Timika ini belum ada yang bisa mengakomodir begitu. Jadi walaupun kita kemarin juga bikin Golden Bars, tapi masih dalam proses. Dan teman-teman juga kayak misalnya kemarin itu ada Papua Baribut, Big Party itu, apa partinya kemarin itu, mohon maaf kalau saya salah ucap. Tapi itu saya sangat respect sekali karena ada beberapa perwakilan teman-teman dari Timika. Orang jalan dengan dana sendiri. Tidak ada yang mengakomodir, tidak ada yang fasilitasi dorang. Dorang bawa dorang diri sendiri ke sana. Tiket pulang pergi, tinggal di sana itu. Dan yang penting dorang bisa sekedar hadir dan bisa tunjukkan dorang punya karya. Salah satunya ada Bongso Malvin dan juga ada John District. Jadi dorang dua ini mewakili dorang punya grup namanya Blood AK. Blood AK. AK itu apa? Kalau tidak salah anak-anak kamar. Tapi itu anak-anak sini juga? Iya, anak sini juga. Saya pikir Amu Mekamoro. Bisa juga. Tapi mungkin seperti itu. Karena memang di dalam juga ada teman-teman dari dua suku dan suku lainnya. Seperti itu. Jadi pokoknya intinya teman-teman di Timika ini tidak kalah dengan teman-teman di luar Kaks. Secara kualitas sebenarnya. Secara kualitas. Jadi mungkin ya menjadi keresahan teman-teman bagaimana Tung bisa terkenal kayak teman-teman di luar ini bagaimana. Salah satu ya mungkin dari media sosial juga bisa. Tapi secara real nyatanya mesti ada wadah juga. Kayak macam Papua Baribut. Teman-teman di Jayapura itu dorang tiba-tiba dorang paling cepat karena ada Papua Baribut. Papua Baribut mengakomodir itu dalam artian dorang mau presentasikan dorang mau luapkan dorang punya emosi, ekspresi semua ada di situ. Sehingga media Papua Baribut ini bisa bikin bagaimana dorang bisa terkenal. Jadi saya juga sangat kagum juga dengan teman-teman di luar, tapi saya lebih kagum dengan teman-teman yang ada di Timika, pelaku-pelaku hip hop yang mana dorang cari jalan Kaks. Jadi teman-teman ini cari jalan kiri kanan, bukan cuma mau pergi manggung, mau bikin lagu. Dulu-dulu tuh orang bikin lagu mungkin pergi di studio mahal-mahal Kaks. Tapi sekarang ini yang penting ada laptop, ada mic. Seadanya saya dorang bisa bikin dorang pun karya. Tapi ya begitu Kaks. Kembali lagi mungkin ya lebih apa namanya? Lebih cepat sampai kalau ada yang perhatikan dorang. Perhatikan kita ini Kaks. Iya, betul. Seperti itu, Dan memang sampai saat ini belum terkoordinir ya. Betul, karena Kaks. memang belum ada yang kayak ingin menaungi gitu, mensupport gitu. Supaya benar-benar terorganisir dan terkoordinir kan begitu. Betul. Jadi memang saya setuju kalau memang hip hop itu benar-benar harus menjadi sesuatu yang diperhatikan di sini. Betul, karena untuk modern sekarang, masa modern sekarang tuh untuk genre-genre musik itu hip hop itu menjadi salah satu genre musik yang benar-benar dipantau semua orang gitu. Di Indonesia Timur di Indonesia sampai sekarang Timur, khususnya. Di nasional juga semua. Jadi orang-orang kan lebih suka, coba kita lihat saja kecepatan viewers di YouTube itu lagu-lagu hip hop timur khususnya dari daerah Papua. Itu dia punya viewers paling cepat naik. Itu dari apa? Karena musik-musik yang dijual, yang dipresentasikan, yang di-upload itu sudah menyatu dengan masyarakat Indonesia punya telinga. Jadi dulu mungkin kita bikin lagu gitu orang baru dengar, wih ini lagu apa, ini bahasa apa. Kadang orang tahu sako, dia sudah tahu, dia sudah familiar sekali. Jadi apresiasi luar biasa untuk teman-teman yang ada di ini apa di Kaks. Tepuk tangan dulu untuk dia.
Wah, Kaks kameramen dulu. Jadi begitu Kaks. Jadi saya kalau saya kakak tanya di Timika ada tidak? Ada sekali, banyak sekali Kaks. Banyak sekali sebenarnya. Di semua pelosok. Mau di dalam kota maupun di pinggiran-pinggiran kota, macam misalnya kampung-kampung atau distrik-distrik di sekitar di sini sekitar kota sini semua full Kaks. Teman-teman semua sudah pandai-pandai untuk bikin lagu, untuk produksi lagunya masing-masing. Oke, bicara tentang keresahan hati nih, keresahan hati. Tadi salah satu yang saya lihat itu keresahan hatinya adalah belum ada yang mengkoordinir, belum ada yang support ya secara finansial dan apapun. Anak-anak masih berkarya dengan alat dan bahan seadanya kan begitu. Nah saya pikir ini ketika ada sponsor yang mensupport teman-teman, itu benar-benar bisa jadi kota hip hop ini. Betul, Kak. Karena saya lihat anak-anak punya potensi banyak sekali. Betul sekali, Kak. Dengar dari ceritanya kakak, kemudian saya juga pantau di Kabupaten Timika, memang anak-anak berpotensi sekali. Nah sekarang yang jadi pertanyaan saya, pernah tidak teman-teman yang oke lah tadi rekam seadanya bla 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 dan sebagainya, itu pernah tidak diminta untuk panggung dan lain sebagainya? Artinya ini kan menambah jam terbang. Jam gitu. terbang, betul. Jadi kita tidak bisa hanya duduk di kamar ciptakan lagu dan jadi terkenal, saja. Jadi viral. Itu omong kosong. Sampai kapanpun kok tinggal di tempat kan begitu. Betul sekali. Salah satu cara bagaimana orang bisa berkembang dan lain sebagainya, nilainya menjadi sangat mahal, karyanya menjadi sangat mahal adalah kan jam terbang. Betul. Nah ini bicara tentang jam terbang nih, pernah tidak kalian tuh dapat panggung atau diminta untuk konser di mana mengisi di mana? Pernah tidak? Sebenarnya pernah, ada beberapa teman, beberapa komunitas, beberapa grup yang ada di Timika ini, sering sekali beberapa teman-teman diundang. Tapi begitu belum maksimal karena saya juga merasakan hal yang sama dengan teman-teman orang juga. Diundang sekedar hanya diundang. Walaupun ada juga artis utama dari luar yang punya genre yang sama, tapi mereka rasa dibedakan sekali. Oke, mungkin artis utama dorang karena sudah viral Kak. Tapi saya rasa dorang punya materi lagu juga tidak kalah jauh dengan teman-teman yang ada di Timika ini. Walaupun lagunya mungkin belum viral dari strategi kita promosi dan lain sebagainya, mungkin kita masih kalah di bagian itu. Tapi saya mau ke depan, bukan saya sih, teman-teman ini punya keresahan bahwa kalau bisa betul-betul itu panggungan atau diundang untuk main di satu panggung itu. Setuju. Dikasih sesuatu itu yang layak, bukan dalam segi budgetingnya bukan. Tapi teman-teman mesti dikoordinir dengan secara baik. Ini loh, kamu jadi artis lokal pun, ini koordinasinya seperti ini. Ada technical meeting, kamu jelaskan supaya teman-teman juga bisa persiapkan diri dengan baik. Jangan cuman pas mau hari H baru, kamu datangnya di sini, kamu datang sini, kamu naik, saya butuh kamu cuman satu grup contoh ada 5 orang. Saya butuh 2 orang saja karena budget cuma 2 orang begini. dan sampai di panggung itu mereka dibatasi. Dibatasi juga. Kadang kita nih menyanyi seolah-olah kayak misalnya sponsor gitu, kayak macam di televisi ada sponsor gitu Kak. Jadi kalau misalnya kita nyanyi itu kita sudah siapkan 3 sampai 4 lagu. Tapi baru nyanyi 2 lagu langsung bilang sudah cukup 2 lagu saja. Sampai begitu. Sampai kayak gitu Kak. Oh iya? Betul. Jadi itu yang menjadi keresahan teman-teman. Jadi mereka maksud saya begini, pas teman-teman lagi manggung ini di atas. Dibatasi. Terus langsung batasi. Cukup. Istirahat. Kenapa kamu tidak lanjut saya kasih tinggal, Bang? Begitu kasih kalau kita mau lanjut bisa, tapi kalau misalnya dong sudah tahan mixer ke apa, dong kasih mati begitu. Dong kasih mati itu. Kasih mati sudah turun. Aduh. Jadi begitu Kak. Jadi seolah-olah kita ini cuman hadir untuk jadi pelengkap bumbu yang orang bilang kalau dia terlalu juga dia asin. Kalau dia kurang juga dia tidak berdampak untuk asin dan lainnya. Seperti itu Kak. Wow. Saya pikir untuk teman-teman hip hop sendiri memang masih punya banyak keresahan ya. Betul Kakak. Ini beberapa dari ribuan keresahan yang kalian alami. Apalagi gini, bicara tentang musik hip hop kan ini kan musik jalanan. Betul Kak. Pasti banyak yang sepelekan kan begitu. Betul. Nah kecuali kalau dia viral baru nanti dong cari. Nah betul itu Kak. Nah makanya maksud saya begini, saya pikir ini peran semua kalangan ya, bukan hanya teman-teman dari hip hop, tapi semua kalangan bagaimana cara mensupport, gitu. Salah satu cara support adalah tidak menghina, tidak menghakimi, ya kan begitu. Tidak menghakimi. Itu bentuk dari cara support. Betul. Nah saya pikir untuk semua kalangan harus support, support apa yang menjadi seni-seni yang dilakukan oleh hasil karya yang dilakukan oleh teman-teman hip hop khususnya di Kabupaten Mimika. Nah kira-kira untuk Timika sendiri nih ya,
Karena apapun ceritanya, apapun komunitas, apapun hal yang dibuat oleh setiap orang di suatu kabupaten, itu harus ada campur tangan pemerintah. Betul. Memang betul tidak harus, untuk beberapa segi memang tidak harus. Tapi pemerintah itu layaknya seperti orang tua gitu. Betul, Kak. Orang tua untuk siapa? Untuk masyarakat lah gitu. Betul. Nah, untuk anak-anak hip hop sendiri, ini kampu orang tua itu ada itu. Betul, Kak. Betul. Iya, pemerintah itu orang tuanya kalian juga. Orang tuanya petani, orang tuanya buruh kan betul, gitu. Betul, Kak. Orang tuanya siapa lagi? Pengusaha. Nah, pemerintah ini mereka jadi orang tua. Itu. Nah, kira-kira pernah tidak atau mungkin ada tidak respon dari pemerintah terhadap teman-teman hip hop khususnya? Kalau secara langsung sih kita belum ketemu. Tapi mungkin ada perpanjangan tangan dari penyelenggara. IPO atau apa, orang kedua lah begitu. Orang kedua. Mereka yang menyiapkan konten ini mesti ada. Oh, teman-teman hip hop, teman-teman lokal kalian bisa isi. Bukan cuma hip hop sih, Kak. Jadi salah satu contohnya pernah mengisi di acara apa untuk pemerintah punya? Untuk pemerintah itu tahun lalu itu setelah, kalau tidak salah, setelah acara secara 17 Agustus tanggal 18 apa 19 sampai tanggal 3 hari itu di MNM itu dibuatkan panggungan untuk teman-teman musisi lokal, bukan cuma hip hop. Nah, tapi begitulah, Kaks. Begitu apanya? Begitulah. Enggak, terus bayarannya gimana? Aman? Kalau bayaran, masalah bayaran itu kadang ya kasih tahu saja, men. Jadi saya tidak. Tonton dengar semua bayarannya gimana? Jangan sampai anak hip hop ini anak kaya semua isinya. Tidak, saya tidak bilang siapa-siapa. Tapi ya kalau bisa penyelenggara lebih manusiawi lah untuk kasih bayaran. Iya, kenapa? Coba ceritakan supaya publik itu tahu. Maksud saya begini. Publik itu pengen dengar kalian manggung itu. Siap. Karena begini, bagi kami adalah buat sebuah karya itu tidak mudah, men. Gitu. Tidak mudah. Dan itu harus dihargai gitu. Betul. Nah, publik itu harus tahu. Ini harus menjanjikan. Dunia hip hop itu harus menjanjikan. Betul. Jangan sampai dong takut gabung dengan kakak orang gitu. Nah, kira-kira bagaimana sejauh ini ketika ada orang yang minta manggung, terutama pemerintah gitu, kira-kira apa balas jasanya gitu apa? Ya, kita dibayar sih. Tapi kadang itu sesuai. Mau bilang sesuai juga. Kita juga tidak bisa bicara, Kak. Sekarang bagaimana? Satu sisi kita sadar tuh kita punya karya ini, teman-teman punya karya belum terlalu viral atau belum punya nama besar. Kadang ya dibayar seadanya, kita terima saja. Tapi kadang ya yang tidak manusiawinya itu seperti ini kopu sekian, kok tanda tangan ini. Kok tanda tangan ini, tanda tangan dalam artian ini tanda tangan apa? Sampai sempat kita ribut. Tanda tangan ini tuh apa tanda tangan? Ini apa? Jadi tanda tangan misalnya kayak macam nota gitu, Kak. Nota gitu, jadi kita kwitansi lah. Tanda pembayaran, tanda terima gini. Tapi nominalnya tidak ditulis. Langsung minta kalian disuruh tanda tangan kosong. Tanda tangan nota kosong, kwitansi kosong. Selesai itu nanti dong yang tulis nominal sendiri, men. Demi Tuhan, Kak. Jadi memang ini yang mesti tong kasih tahu. Jadi betul, Kak. Saya ucap terima kasih banyak lagi sudah diundang ke sini toh. Kebetulan Enkas punya pertanyaan tadi. Apa yang saya sampaikan tadi itu menjadi satu keresahan juga dalam hati kita semua musisi lokal. Bukan cuma hip hop. Karena kadang kita tanda tangan barang kosong ini tidak tahu. Tapi karena sudah manggung, sudah daripada tidak dikasih, mendingan kita tanda tangan saja. Daripada pulang sampai rumah baru nanti Mbak Tonon tanya. Baru kau manggung. Kau tadi manggung tadi kau dapat apa? Bapak Hikmah anjing. Bapak Hikmah goblok. Demi Tuhan. Wah, sapu topi. Aduh, Kak. Jadi begitu, Kak. Jadi itu keresahan itu juga. Tapi kita juga berterima kasih untuk pemerintah dan beberapa instansi, beberapa ini yang sudah kasih ruang untuk kita. Tapi saya rasa mungkin ke depan kalau misalnya kasih ruang, kalau bisa itu manusiawikan kita. Jangan cuma kita hadirin supaya kamu nyanyi karena tidak ada orang mengisi, kami isi. Nanti datang kita sudah nyanyi, pelaku utama dorang semua datang, dorang mau ini baru kamu kasih pangkas kita tiba-tiba di jalan kayak gitu kan. Kadang misalnya minta 5 grup, tapi karena timingnya tidak tepat mungkin schedule-nya tidak sesuai dengan jadwal, mungkin dia datang lebih cepat atau apa, atau artis utama mau menyanyi lebih cepat karena sudah ada teriakan-teriakan dari penonton dan bagaimana. Akhirnya 2 grup itu kamu tidak nyanyi lagi. Jadi batal. Betul, Kak. Jadi kayak gitu. Kalau batal otomatis tidak bayar toh? Ya, kalau misalnya uangnya dorang sudah DP ke kita ya kita masih bisa kasih dorang. Tapi kadang umumnya di sini kan ya sudah
yang menyanyi saya enggak apa yang itu kau pulang sudah. Ya, kenapa saya bicara tentang, kenapa saya selalu singgung ke Kaks, toh? Iya. Saya lihat Kaks kayaknya tidak ingin bicara tentang nominal pembayaran bla bla bla. Saya sengaja singgung karena karya itu harus dihargai. Betul, gitu. Kaks. Dan memang penghargaan-penghargaan itulah yang buat teman-teman tuh Betul. menjadi lebih semangat gitu. Kaks. Menjadi lebih semangat. Coba kalau misalnya tidak ada job-job yang teman-teman dengan inisiatif lakukan sendiri di Kabupaten Mimika, semua kumpul di Pasar Lama itu mabuk. Betul, gitu. Kak. Udah pasti itu. Jadi kan ada itu kegiatan positif yang harus disupport, men, gitu, dan dihargai. Betul, Kak. Jadi itu kan ada salah satu teman juga namanya saya tidak perlu sebut dia nama, dia pernah tulis dia punya halaman Facebook itu. Dia pernah tulis di halaman Facebook bahwa kami ini kenapa kalau acara-acara bawa datang dorang dari luar terus yang nyanyi sini. Kamu mau kita kembali ke zaman dulu yang kita pergi minum mabuk lalu palang-palang orang. Itu kita mau men. pergi minum mabuk lalu kita begal-begal orang. Kalau kamu mau, itu kan ibarat kata ini kan sesuatu yang sekarang sudah mulai paradigmanya sudah diubah. Dengan zaman. Betul. Tapi kalau misalnya kita dianaktirikan terus, bukan apa sih? Anak-anak juga akan kembali ke hal-hal itu karena dia merasa bahwa tidak ada untungnya juga kita menyanyi-menyanyi gini. Kita juga tidak dikasih panggungan. Betul. Ini acara-acara banyak, acara-acara besar. Betul. Kadang teman-teman dari luar yang datang nyanyi. Padahal kalau mau lihat kualitas musik, semua sama saja, Kaks. Kecuali kau bawa datang Eminem dari luar sini, bahwa kita bilang hormat itu andalan. Tapi tapi maksudnya boleh sih bawa datang dari luar, tapi jangan sampai full acara dalam satu konser malam itu semua dari luar. Intinya teman-teman. Intinya teman-teman di daerah itu yang dihargai gitu. Dikembangkan secara karya seperti gitu. Itu. Jadi mungkin itu yang paling utama, Kak. Jadi teman-teman ini menjadi keresahan bagaimana kita bisa dapat tempat yang sama. Tempat yang sama dalam artian bukan bayarannya kita tidak kejar bayaran sampai puluh-puluh juta, tidak. Tapi paling tidak kita dimanusiawikan itu seperti ini ada job loh. Bukan nanti hari H baru kamu telepon, kamu datang 2 grup 3 grup, bukan kayak gitu. Setelah itu sampai di sana batal. Karena full. Coba kamu hubungi, saya butuh kamu 2 grup, kita bisa technical meeting di tempat ini jam sekian sama-sama dengan tim, dengan panitia pelaksana supaya jelas gitu. Teman-teman kamu siap naik, besok kamu mesti wajib pakai baju warna ini kamu mesti sepatu lengkap, kamu neces selalu begitu, kacamata, toh supaya teman-teman juga bisa persiapkan diri. Nah, jangan nanti kamu pada sudah saat hari H baru kamu telepon, lalu dorang datang dengan seadanya gitu, baru kamu bilang ini tidak bisa, karena kamu tidak totalitas dalam itu. Jadi kadang teman-teman seperti itu. Tapi kalau saya sejauh ini teman-teman Timika selalu berbenah diri toh untuk bagaimana itu bisa juga punya nilai jual di atas panggung, Kakak. Dan memang saya akui sekarang ini teman-teman punya perhatian terkait dengan bagaimana dorang bisa terlihat menarik di atas panggung itu. Dorang sudah sangat prepare dia matang-matang sebelum dorang manggung. Jadi tidak demam panggung. Tidak demam panggung lagi, Kak. Jadi bagaimana sekarang penyelenggara event yang ada di Kota Timika ini, dorang bisa kasih ruang sepenuhnya, atau bukan sepenuhnya sih, kasih ruang yang memang betul-betul untuk anak-anak. Jadi gini, Kak, satu juga sering saya diskusi dengan teman-teman musisi lokal Timika, pelaku-pelaku sini bukan cuma musisi, ada juga dari teman-teman stand up dan lain sebagainya. Timika ini kan kalau mau kita lihat ini masih kurang di sektor pariwisata. Kita bisa pakai, kita punya keunggulan satu ini. Keunggulan itu untuk marketing. Untuk promosi kita punya daerah. Kan kebanyakan kan daerah-daerah itu orang terkenal kayak macam Bali begitu tuh. Dia pantai bagus. Akhirnya orang tahu, Bali mana. Tapi coba kalau misalnya kayak Jayapura juga tuh, selain dia punya alam juga, dia punya anak-anak juga terkenal. Itu karena apa? Dikasih ruang, ada orang punya tiap malam minggu itu pasti saya lihat ada event-event di pinggir jalan dan itu dipermudah oleh pemerintah dan pihak terkait lainnya, sehingga mereka bisa bikin event hip hop di pinggir jalan, event aksongan di pinggir jalan, nyanyi-nyanyi seperti itu, Kak. Jadi mungkin itu yang jadi keresahan untuk kita selama ini. Kalau saya dengar tadi banyak keresahan yang teman-teman sampaikan, dan saya pikir saya kembali lagi ke poin awal tadi bahwa memang komunitas teman-teman ini harus disupport supaya terkoordinir terkoordinir dan itu menambah hal-hal positif. Betul, Kak. Salah satunya adalah mengurangi angka pengangguran, angka kriminal, Kak. Ya kan?
itu banyak hal sisi positif. Betul, gitu. Kak. Makanya mungkin ini juga pesan untuk semua penyedia panggung ya. Iya. Mau entah itu pemerintah atau instansi-instansi, apalagi yang sekarang lagi rame ini kan lagi masa politik. Betul, Kak. Ya toh, Kak. Di mana orang tuh lagi banyak event. Nah, mereka ini gitu. Mereka ini. Nah, hari ini tuh bicara banyak untuk Kabupaten Timika. Tapi tuh masih datangkan penyanyi-penyanyi dari luar. Iya. Itu logikanya di mana? Betul. Gitu. Omong kosong. Sekarang begini saja. Kamu bawa datang orang yang bawa datang bayar dorang 50 juta. Iya. Dorang punya dampak hanya minimal misalnya ada 100 orang. Ini analogi saja. Iya. 100 sampai 200 orang. Iya. Bawa orang yang bayar 50 juta. Paling dari 200 orang itu sekitar 30 orang yang nanti coblos kamu. Iya. Tapi coba kamu bawa kasih 50 juta anak-anak lokal kelola bikin event, bayar dorang menyanyi. Iya. Satu grup saja sudah 5 sampai 10 orang. Setuju. Dia akan networknya ke bawah itu pasti ada. Sangat. Dan lain sebagainya seperti itu. Jadi kalau misalnya ketimbang kita bawa datang orang dari luar untuk kampanye-kampanye, pakai sudah anak-anak di sini. Betul. Tapi dalam artian bukan menjerumuskan supaya teman-teman masuk untuk jadi boneka politik begitu. Tapi ini kan kita jual jasa. Jadi kita berbicara di sini, Kaks. Kita pelaku seni ini jual jasa, kita entertain. Dibayar kita nyanyi. Iya toh? Jadi dibayar kita akan perform sesuai dengan kita punya materi lagu yang kita siapkan seperti itu, Kaks. Kembali untuk nanti mau politik, mau kamu mau bagaimana, mau pilih siapa itu kembali kamu nanti masuk dalam bilik suara masing-masing punya hati. Tapi kalau bicara tentang panggungan, apapun panggungan yang dikasih untuk kita, yang penting itu bisa mengakomodir kita punya bakat. Itu kita sangat respect sekali. Bicara tentang politik ini, Kak. Baik. Bicara tentang politik. Saya setuju dengan bukan setuju sih. Saya satu poin yang bicara tentang pembayaran tadi. Iya. Ya, nota kosong. Betul, ya. Kak. Toh kwitansi kosong, teman-teman disuruh tanda tangan. Iya. Kemudian nominalnya nanti mereka atur sendiri. Betul. Kalian tidak tahu nominal yang kalian dapatkan berapa, yang dibayar berapa kan begitu. Iya. Nah, ini saya ingin kaitkan dengan apalagi sekarang lagi musim politik. Musim politik. Nah, itu udah bicara tentang money politik itu. Iya. Gitu. Jadi secara tidak langsung teman-teman itu diperlakukan money politik. Siap. Gitu. Mereka lakukan kecurangan gitu. Iya. Nah, saya pikir ini hal-hal yang memang benar-benar kalau tidak dibicarakan, kalau tidak disampaikan, ini akan berdampak buruk bagi generasi yang akan datang. Betul, Kak. Gitu. Betul. Apalagi teman-teman yang bicara tentang sesuatu yang kayak perubahan-perubahan dari sisi seni dan sebagainya. Kembali lagi, kita harus menghargai dan menghormati karya orang lain gitu. Betul. Apapun bentuknya, apapun berapapun besarnya kan begitu. Iya. Bicara tentang money politik ya, money politik. Saya lihat tadi saya dengar Bung Ega dengan kawan-kawan sering manggung di beberapa panggung yang disediakan oleh beberapa calon tadi, kemudian termasuk pemerintah. KPU juga terakhir ya kemarin. Kalau bukan KPU. KPU atau kemarin Bawaslu. Bawaslu itu kebetulan ada perwakilan dari anak-anak Timika itu teman-teman dari kakak seni Pat dorang. Iya. Dari Star East. Itu salah satu legend juga yang ada di Timika. Iya, betul. Saya maksudnya apresiasi sekali. Iya. Jadi panggungan besar seperti itu pun anak-anak lokal juga dikasih ruang seperti itu. Kayak saya senang sekali kayak gitu. Tapi kalau bisa lebih lebih luas lagi ruangnya dikasih supaya biar teman-teman yang lain juga bisa dapat rasa. Tapi untuk panggungan Bawaslu kemarin saya komen sih. Kalau saya sih sudah sesuai dengan rundown acara yang dorang susun dan saya lihat juga mungkin padat dari awal untuk hiburan-hiburannya juga. Ramai sekali itu kemarin. Ramai sekali, Kak. Tapi kalau bisa anak lokal dikasih tampil malam lagi tuh. Itu berapa anak lokal yang dipakai tuh? Kalau kemarin sih cuma lokal yang dipakai untuk nyanyi itu teman-teman dari Star East sama kakak Andi DJ. Oh, jadi cuma 2 saja. 2, tapi ada sekitar kalau Star East kan ada 3-4 sama DJ. Jadi sekitar 5-6 orang tapi saya apresiasi sekali karena panggungan besar seperti itu anak-anak lokal dikasih. Ya, seperti itu. Jadi terkait dengan money politik tadi Kak bilangnya. Nah itu Kak, kita wanti-wanti sekali sebenarnya dari jauh-jauh hari. Karena gini, kenapa saya tanya money politik? Money politik ini dia akan mempengaruhi semua gitu. Artinya begini, kita udah terbiasa lihat budaya money politik ya.
di mana-mana ketika hari H ataupun ketika ada momen politik, baru uang itu keluar kiri kanan gitu, men. Itu sudah uang itu kelihatan kayak, gila, uang ini selama ini sembunyi di mana aja nih, tiba-tiba keluar kiri kanan. Nah, ini yang saya maksud, memang dari sisi politik itu wajar-wajar saja kan begitu. Itu udah menjadi budaya yang memang kita tidak bisa sembunyikan, tidak bisa sembunyikan. Tapi bagi saya di lain sisi itu menjadi dampak yang nanti akan buruk. Bukan hanya tentang ini kita sudah lebih luas ya kakak ya. Tapi ini akan menjadi dampak yang buruk bagi semua kalangan, di mana kita terdoktrin, kita dibudayakan untuk semua harus ada uang dulu. Betul. Gitu. Jadi orang akan gimana ya? Ya dengan adanya uang itu masalah bisa timbul di mana-mana dan dari banyak. Bagaimana tanggapan kakak tentang money politik? Kalau tanggapan saya sendiri, pribadi saya terkait dengan money politik ini, kalau saya sendiri sih, saya paling anti sekali untuk itu, Kaks. Jadi bicara money politik ini kan biasanya sasarannya itu kita pemuda milenial. Jadi yang paling gampang untuk mereka bayar untuk bagaimana bisa menggiring kita ke sana kemari gitu. Nah, dan saya juga, teman-teman juga bicara, kita sudah mengantisipasi barang itu selama ini, Kak. Dari pileg kemarin. Jadi pileg kemarin itu sebelum masa pemilihan juga, baru sebelum masuk kampanye-kampanye, kita kan bikin beberapa event. Dan saya juga salah satu orang yang frontal untuk bagikan kita, promosikan kita punya event ini. Sampai saya ada beberapa grup WhatsApp politik yang saya ikut masuk dalam situ, saya buang semua. Jadi saya buang saya promosi tentang event ini. Bahkan sampai saya chat secara pribadi, ini saya tahu ini yang besok mau maju ini. Saya chat, kalau bisa datang dan lihat kita anak-anak muda ini. Tapi tidak ada yang respon saya. Maksudnya Kaks chatting ke setiap calon gitu ya? Setiap calon, pokoknya setiap siapa lihat yang dia punya potensi mau maju gitu, pokoknya saya bagikan di grup, tidak puas, saya japri, Kaks. Jujur saja. Ini kenapa? Baru di grup itu kan saya sempat sampaikan juga bahwa kamu jangan nanti datang mau pemilihan baru, kamu cari-cari kita ya. Jangan kita ini pemuda ini, kita bikin barang baik-baik ini. Betul. Itu saya sampai sempat seperti itu, Kaks. Karena saya lihat kita bergerak selalu saja, wah, dong bilang anak-anak, dia bikin apa di pinggir-pinggir jalan ini, dia nyanyi apa yang tidak ada masuk akal. Tapi ya kalau dilihat dari segi sini, ya kita sangat sangat punya nilai kalau misalnya orang seni lihat, tapi orang politik lihat, tidak punya apa-apa. Tapi orang akan cari kita, orang akan cari kita pada saat nanti orang butuh kita itu di hari-hari H itu. Itu yang saya tidak mau. Dan itulah di mana money politik itu akan berjalan. Bekerja. Itu jadi saya dan beberapa teman sering komunikasi juga, Kak. Jadi untuk bagaimana kita mengantisipasi hal itu. Kalau kamu ambil kita puas hati, sediakan ruang untuk kita. Dalam artian bukan ruang itu kami bikin lalu kita langsung kampanye tentang kamu, bukan. Tapi kami ini, kita milenial ini. Cara kalian mau ambil kita punya hati, kita milenial, Gen Z, apalagi Gen Z. Itu cara ambil hati itu bukan kayak orang dulu-dulu datang minum kopi sama-sama nih lah. Sebentar duduk bicara politik sampai pagi. Ini sudah kau uang 100.000 kau pakai ongkos ojek pulang. Tidak begitu konsepnya. Tidak begitu konsepnya. Kita tidak begitu. Kau bawa datang uang sebanyak apapun, money politik yang kau tadi bilang itu tidak akan berdampak untuk kita punya isi hati nih. Kau akan uang itu habis. Tapi saya mau mengajarkan supaya teman-teman di sini juga tidak boleh pakai mental itu. Dan teman-teman juga memang tidak pernah berpikir sampai ke situ. Kita lebih ke Kaks, kita lebih ke bagaimana ada panggungan. Walaupun caleg ini kau bikin, hari kau menyanyi kamu orang sini, besok di sana kau akan pergi nyanyi. Dan itu akan kembali ke kita punya hati. Kalau memang orang ini mantap sekali. Bapak ini mungkin dia punya visi misi bagus, yang ini visi misi bagus. Dan kan kembali ke kita. Jadi kalau bicara tentang money politik, kita antisipasi sekali sudah jauh-jauh hari, Kak. Dan kita sekarang kalau saya sih sendiri, saya paling anti untuk hal itu. Jadi saya akan kembali, kalau saya akan pilih orang yang mengakomodir saya dan teman-teman punya ini. Punya kita punya ya, menghargai hobi, teman-teman punya karya lah, punya karya, kasih panggung itu. Dan lain sebagainya. Nanti tolong lihat saja, lihat saya kampanye besok ini apa, dorang pakai orang luar datang menyanyi apa, pakai anak-anak lokal. Kamu catat,
catat itu. Jadi pengandaiannya kayak itu. Dari 200 orang kamu pakai 50 juta bahwa datang cuma 30 orang, 10 orang yang coblos. Tapi kalau kamu pakai anak lokal itu kakso. Don dapat dari 50 juta itu don pakai untuk mungkin kasih don punya anak, istri, dorang makan. Don akan ingatkan sampai mati. Setuju. Tapi tidak tertuju untuk calon siapa. Jadi semua calon pun tidak membatasi untuk ruang gerak. Jadi teman-teman datang, yang penting dikasih fasilitas. Dan siapa yang punya akan naik. Itu kita akan sama-sama bagaimana terus dengan kita punya karya. Dan kita berharap kalau bisa akomodir kita punya karya. Bukan bikin event besar lalu kita terus bukan. Setuju. Tapi paling tidak datang duduk lihat. Kamu apa anak-anak. Dari anak-anak hip hop, anak-anak band, anak-anak yang di bagian otomotif, kesenian, tarian, sanggar-sanggar, kamu mau bagaimana. Kita bicara dari hati ke hati supaya teman-teman punya bakat-bakat ini tersalurkan. Lalu kan kalau untuk promosi daerah paling gampang. Bagaimana teman-teman anak-anak muda ini orang punya bakat-bakat maju. Itu daerah itu akan paling cepat untuk terpromosi. Begitu Kak. Oh, luar biasa. Tapi minum apa Kak? Saya minum sedikit dulu. Cocok rasa vodka itu. Bukan ya? Demi Ero ini Anda bilang Bob plus. Anak non tipe saya. Botol plastik ini. Anak kameramen non tipe saya. Ini air putih memang. Air putih tuh. Tadi saya rasa non tipe saya dulu ini vodka. Anjing. Siap. Mungkin seperti itu Kak untuk money politik. Kita kalau saya sendiri saya anti sekali untuk money politik. Luar biasa. Maksud saya begini. Jarang ada banyak orang yang berpikir tentang apa yang dipikirkan teman-teman tadi. Betul. Dan saya salut gini. Saya salut kenapa? Teman-teman tuh udah dari jauh-jauh hari itu sudah sosialisasi tentang bahayanya money politik. Dan itu positif sekali. Saya pikir teman-teman di rumah juga harus berbicara tentang money politik ini harus disosialisasikan kepada keluarga masing-masing. Karena ini akan berdampak buruk bagi siapapun. Karena untuk memilih siapapun itu hak prerogatif ya. Betul, Kak. Yang tidak boleh dipaksakan oleh siapapun. Betul. Dan itu hak yang dikasih untuk kita tentukan sendiri gitu. Tidak ditentukan oleh orang tua. Betul. Ya atau teman, apalagi uang. Janganlah kau harga diri mau dibeli dengan uang. Kan begitu bahasa kasarnya. Betul. Makanya saya setuju, saya salut sama teman-teman. Bagaimana teman-teman sudah lakukan sosialisasi tentang bahayanya money politik di kalangan teman-teman. Itu luar biasa sekali. Karena itu sebenarnya yang harusnya menjadi tanggung jawab dan tugasnya public figure pada para pelaksana politik ya, bukan ya? Betul. Pelaksana apa namanya? Kayak KPU dorang ini. Bawaslu, terus kemudian pelaksana apa itu? Pemilu. Penyelenggara. Itu kan harusnya tugas-tugas penyelenggara mereka, men. Betul, Kak. Iya, betul. Tugasnya bagaimana KPPS, TPS, bagaimana sampai di tahap tingkat yang KPU mereka. Itu tugasnya mereka, bagaimana mereka mensosialisasikan tentang bahayanya money politik. Dan saya pikir kalau teman-teman sudah inisiatif dan sudah wanti-wanti dengan terkait bahaya money politik dan sudah disosialisasikan, saya pikir itu sangat luar biasa. Betul. Dan itu harus menjadi contoh untuk kita semua. Gitu. Karena itu akan mengurangi segala jenis konflik. Percayalah. Betul. Yoi Katra. Betul Kak. Uang itu jadi sumber dari masalah lu bro. Memang kalau bicara soal uang ini mendingan jangan. Tapi memang Tom butuh uang. Segala sesuatu tuh Tom butuh uang, men. Tapi kan maksud saya ada hal-hal yang dimana kita itu tidak boleh dibudaki dengan uang. Apa-apa bukan soal uang gitu. Betul. Tentang isi hati dia punya mau pilih siapa, kasih biar. Betul. Jadi kembali lagi seperti itu tadi saya bilang kalau bisa siapapun calon bupati atau calon gubernur, tolong kalian perhatikan itu anak-anak muda, pelaku-pelaku seni, pelaku-pelaku yang bekerja di dunia entertain, itu bagaimana akomodir dorang. Setuju. Bukan dalam artian ini saya lalu bilang, kamu kampanye mesti pakai kita terus, bukan gitu. Tapi cobalah kampanye kita ubah image kampanye itu dengan yang selalu monoton dengan orasi-orasi dan lagu-lagu yang terlalu membuat kubu lain dan ini. Kamu hadirkan kampanye orang kampanye sehat. Betul. Jadi kampanye sehat. Hadirkan teman-teman anak-anak musisi lokal. Jadi semakin kalau bisa beradu lah. Saya punya event atau event kampanye itu dia
dia brandingnya itu semakin besar dengan hadirkan konten-konten dari teman-teman lokal, bukan cuman hip hop. Di sini saya berbicara mungkin saya pelaku hip hop juga, tapi teman-teman juga dari teman-teman band, teman-teman sanggar tari, dan teman-teman seni yang lainnya seperti itu Kak. Jadi kalau bisa ya kita mau masuk di panggungan itu, tapi tidak mau kayak tadi Kak bilang. Kita ini orang ibarat kata kasarnya orang timur bilang karbau cucu hidung. Jadi ini langsung ditarik kemana-mana saja. Dibudaki lah. Dibudaki begitu. Gitu. Jadi ya kita akan profesional. Setuju. Kita pelaku seni di Timika kita profesional. Siapapun yang minta kita untuk menyanyi, siapapun yang minta kita untuk berkarya untuk ini di atas panggungnya, kita akan memberikan sesuai dengan porsi yang seharusnya kita kasih. Tidak lebihkan, tidak kurang. Lalu kembali soal hati, kita masing-masing punya hati. Kembali ke bilik suara itu bicara tentang suara perorangan. Tidak ada yang mengatasnamakan bahwa ini kita semua ini datang ini lalu kita akan pilih ini, bukan. Saya takut sekali untuk bicara begitu Kak, demi Tuhan. Dan teman-teman di Timika ini, saya akui teman-teman di Timika ini punya karakter teman-teman yang punya prinsip. Kebetulan untuk teman-teman hip hop punya prinsip bahwa ya kita akan menyanyi. Kadang itu Kak, kadang saking banyak kita disepelekan. Pada saat ditanya untuk mau menyanyi, bisa kembali lagi pada saat datang, kami mengisi sini, ada budget kah tidak Kak? Kita jual mahal lagi nih. Tapi ya begitulah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan Kak. Aduh. Siap. Tapi men, itu bicara tentang keresahan hati dan money politik tadi. Saya udah punya satu tapi ini jangan kau kasih orang lain. Baik, siap. Ya, cukup kau sendiri, untuk kau sendiri men. Baik, ini jangan kasih orang lain. Siap. Ketika politik tiba, orang money politik kasih tinggal lora. Siap. Ambil uangnya, pilih sesuai dengan hati. Yoi Kadra. Pas. Yoi Kadra. Betul Kak. Yoi Kadra. Itu yang tadi saya bilang. Gini men. Money politik itu udah jadi budayanya orang Indonesia. Betul. Jadi itu kita tidak bisa larang siapapun untuk bicara main politik. Ini menurut saya. Betul. Jadi gini, saran saya adalah ini jangan kasih tau siapa-siapa. Kasih tinggal kau sendiri men. Dan kami yang nonton juga. Jangan kasih tau orang juga. Jadi ambil uangnya, pilih sesuai dengan hati nurani. Betul. Itu jauh lebih baik gitu. Karena kita kan juga tidak minta uangnya. Kan tidak datang kasih. Betul. Oh ya sudah, terima kasih. Ya sudah, ambil uangnya, pilih orang lain. Kan ton tidak dosa. Uang yang dong kasih juga tuh uang dosa men. Yoi Katra. Betul Kak. Yoi, makanya. Jadi ya. Tapi kalau bisa jangan Kak sih. Kenapa kau takut? Jangan ragu kalau kasih uang ke kita. Nanti kasih saja ke saya sudah. Tidak, tapi teman-teman di rumah maksudnya ingat sekali, masalah hati itu kamu sendiri punya hati. Khususnya untuk anak-anak hip hop, musisi lokal kalau bisa pilih sesuai kamu punya hati nurani. Lalu kalau untuk saya sendiri, saya akan pilih orang yang akomodir saya punya hobi, saya punya bakat ke depan. Itu saja. Setuju. Oke, terakhir sebelum kita closing, apa harapan Bung Ega mewakili semua teman-teman hip hop untuk ke depan? Ini kan kita lagi ada tiga ini calon di Kabupaten Mimika. Iya toh? Tambah saya 4 Kak. Gimana? Ini gila saya lagi ini bicara dengan calon ini bupati. Aduh, siap. Kira-kira apa harapan teman-teman ketika ada salah satu calon yang nanti terpilih kemudian dia menjabat, kira-kira teman-teman harapan apa yang ingin disampaikan? Kalau saya mohon maaf teman-teman yang ada di Timika, pelaku-pelaku hip hop, shout out untuk semua pendahulu dan teman-teman pelaku. Mungkin umumnya yang saya bisa kasih di sini bahwa untuk para calon, 3 calon tambah saya 4 ya. Kok calon di Uganda saya sana. Jadi mungkin itu yang tadi jadi keresahan kita bahwa kalau bisa ke depan lagi percaya anak lokal itu bisa. Teman-teman lokal, musisi lokal, talent lokal itu punya nilai jual juga. Nah, jangan sampai itu kayak tadi teman-teman yang awalnya suka minum mabuk, lalu sekarang sudah mulai berjalan di aktivitas positif kayak begini, kembali lagi ke jalan-jalan yang minum mabuk di jalan-jalan, palang-palang orang itu. Dan yang kedua itu kalau bisa untuk para penyelenggara event hargai dalam artian bukan kita tidak pernah patok
anggaran, budget, berapa kalian mesti bayar kita. Tapi ajar kita untuk bagaimana itu manage diri dari sebuah event. Contohnya seperti mau event, kamu undang kita baik-baik, datang meeting sama-sama. Ini besok kamu nyanyi dari time sekian-sekian, presentasi lagunya ini 2 lagu, 3 lagu begitu, supaya jangan nanti di atas panggung lalu tiba-tiba disuruh cut. Sudah cukup nyanyi 1 lagu saja, 2 lagu saja. Seperti itu. Lalu terkait dengan nota kosong kemarin. Nota kosong itu kalau bisa transparansi. Kalau misalnya kita dibayar 2 juta, tulis situ nominal 2 juta supaya kita tanda tangan sesuai dengan nominal yang kita terima. Supaya jangan sampai nanti jadi perdebatan. Karena kadang kan ya yang punya event diberi kasih tanggung jawab untuk penyelenggara. Penyelenggara mungkin dia bikin barang lain, akhirnya ya bukan salah di penyelenggara, jadi orang yang panggil kita untuk menyanyi apa begini akhirnya kecurigaan. Karena jujur saja berbicara tentang uang. Kita anak-anak muda ini paling sensitif dan semua orang juga sensitif sih. Saya rasa sih seperti itu. Betul. Berarti Bung Ega ingin sampaikan bahwa ketika siapapun yang terpilih, mohon dilihat teman-teman hip hop ini. Jadi jangan dianggap remeh karena nilai positifnya banyak sekali. Banyak sekali. Sangat membantu daerah gitu. Mengurangi pengangguran, terus mengurangi angka kriminal dan lain sebagainya. Dan itu nilai dampak positifnya besar sekali. Makanya saya setuju siapapun yang naik makanya saya setuju siapapun yang naik ya tolong dilihatlah. Betul, Kaks. Dilihatlah. Kalau hari ini kita sudah lihat di mata kepala bahwa hip hop berkembang sampai di mancanegara ya toh, sampai di luar negeri. Kenapa tidak? Kenapa hip hop itu tidak ada? Kenapa kita tidak memulainya dari Timika? Betul, kan? Kaks. Kenapa kita tidak memulainya dari Timika? Kenapa Timika tidak bisa? Kenapa bisa sebenarnya? Sebenarnya bisa. Nah, makanya ini adalah tanggung jawab kita semua, bukan hanya teman-teman hip hop, tapi terutama tadi kembali lagi orang tua. Orang tua itu siapa? Ya pemerintah. Siapapun 3 calon ini yang terpilih harus. Ini adalah keharusan, atau kewajiban. Karena percayalah, daerah itu tidak akan berubah kalau kau tidak merubah orang muda di luar. Betul, Kaks. Kalau kau tidak merubah pemudanya di luar. Pemudanya itu adalah aset sebuah daerah. Jadi kalau hari ini kalian anggap remeh bagaimana pergerakan-pergerakan sekecil apapun yang dilakukan oleh para pemuda, ya berarti percayalah 5-10 tahun ke depan kau akan lihat hancurnya kopu daerah itu. Betul, Kak. Atau kabupaten. Betul sekali. Jadi ya saya pikir hal terpenting adalah bagaimana kita melihat semua situasi yang terjadi di kalangan anak-anak muda. Terutama teman-teman hip hop tadi sudah curhat banyak dan cerita banyak tentang ini. Oke, saya pikir cukup sekian. Terima kasih, saya Mepa Kaskado Bakar. Pamit undurkan diri dari hadapan kalian. Sebelum itu, kita dengarkan dulu sama-sama. Kak Ega katanya mau apa tadi? Freestyle. Freestyle ya? Iya. Anjay, tepuk tangan dulu untuk Abang Ega. Nah, saya mau kasih tahu ya untuk semua orang-orang Timika, lihat ya, lihat ini sebenarnya potensi-potensi kita. Kak, kasih tahu dong. Oke. Kampus skill itu. This is the freestyle for you, everybody di Timika. Yo, 1, 2, 3 malam ini dengan saya punya kakak. Oh, nama yang paling gaga. Oke, freestyle di mana? Di podcastnya siapa? Kaskado. Kasih tahu dong, kakak dong. Oke, 1, 2, 3 masih lanjut. Oh, for anak-anak Timika, ingat nanti kalau hari H jangan main money politik. Itu mesti main pakai taktik, main lebih cantik. Atas panggung kamu kasih pica macam di mana kasih pica dalam muka itu yang kasih kamu mani banyak-banyak. Oke, 1, 2, 3 masih lanjut di sini minum air putih. Saya pergi, sumpah nanti tong baku dapat lagi dan jangan simpan dalam hati kalau ada kata-kata yang salah. Tuhan Yesus memberkati. Oke. The best. Oke, Kaks. Oke. Thank you. Terima kasih banyak. Hormat. So for teman-teman semua, terima kasih banyak untuk waktu kalian. Terima kasih banyak untuk sudah nonton video kami. Saya berharap kalian tetap stay di channel ini. Tunggu video-video selanjutnya. Dan kami akan datang dengan video-video menarik lainnya. Jangan lupa like, subscribe, komen, share sebanyak mungkin video ini. Dan ingat, satu yang paling penting adalah jangan lupa aktifkan tombol notifikasi. Supaya kau dapat updatean terbaru, dapat video-video terbaru hanya di Kaskado Podcast. So, terakhir,
For teman-teman semua dimanapun berada, kalian punya rekomendasi siapapun dan tentang topik apapun, kami sangat welcome ya. Jadi tempat ini tuh milik semua orang. Mau dia gembel ataupun mau dia pendeta kah, mau pejabat besar kan, ini kok ruang gitu. Kita siapkan ruang untuk kau bicara lebih banyak di sini. Biasa. Yoi. So, jangan sungkan-sungkan, jangan malu-malu untuk rekomendasikan orang-orang yang menurut kalian tepat dengan topik-topik yang tepat juga. Ini adalah rumah kita bersama Kaskado, Kastau Kaks dulu. Kami berdua pamit undurkan diri dari hadapan kalian semua. God bless you, see you in the next video. Bye-bye. Hey.